Pengayaan Soul Volume 3 Kelas 9 Musik di Luar Asia. Pembukaan. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengayaan formatif kedua, yaitu tentang mengaransemen lagu Asia. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengayaan formatif yang ketiga, yaitu tentang musik di luar Asia. Tujuannya agar dapat menjawab soal-soal ujian semester 1. Kegiatan inti. Musik Afrika mempunyai ciri khas antara lain. 1. Mementingkan suara manusia. 2. Suara iringan drum cukup dominan. 3. Unsur vokal. Musik tari adalah satu kesatuan tak terpisahkan. 4. Bersifat polifonik. Musik Afrika berkembang di kawasan Karibia dan wilayah Amerika Selatan. Musik Afrika dapat dibedakan 4 jenis, yaitu 1. Musik Afrika Utara. 2. Musik Afrika Timur Laut. 3. Musik Afrika kawasan Kepulauan Timur Afrika. 4. Musik Afrika kawasan Mediterranean. Jenis musik Afrika dapat dibedakan menjadi 2, yaitu musik tradisional Afrika dan musik populer Afrika. Musik-musik tradisional Afrika mempunyai fungsi yang tinggi dalam kehidupan etnis Afrika, seperti kelahiran bayi, pernikahan, dan upacara-upacara adat, atau pemujaan para dewa-dewa. Coba perhatikan contoh musik tradisional Afrika di bawah ini. Musik populer Afrika merupakan faktor utama dalam melahirkan 2 jenis, yaitu musik jazz dan blues. Coba perhatikan contoh musik populer Afrika di bawah ini. Africa, Tango, Tango, Samina, Mina, Santalewa.
Terdapat musik pada musik Afrika terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu contoh alat musik drum yang sering dibuat dengan tanah liat ataupun dari tubuh kayu yang dilubangi. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Musisi musik Afrika. Di Afrika terdapat musik handal yang terkenal seperti Miriam Maluba, Molia Bell, Dr. Franco, Papa Wemba, Diplo Depala, Kanda Bongoman, Roherian. Maksud Amerika Latin adalah perpaduan antara kebudayaan dan musik khas etnis asli masyarakat kawasan Meksiko hingga ujung selatan benua Amerika Selatan. Musik Amerika Latin disebut musik Latin. Musik Latin terdiri atas musik-musik di seluruh kawasan Amerika Tengah dan Selatan dengan segala aspek variasinya. Elemen-elemen musik Amerika Latin mendapat pengaruh dari musik Inggris, Afrika yang menjadi satu kesatuan. Ciri khas musik Amerika Latin adalah adanya pengaruh musik Spanyol yang sangat kuat yang terdiri atas 8 syllable. Instrumen musik khas Amerika Latin antara lain hafid jali, konsel, log drum, kettle drum, huel, dan panpipers. Pada instrumen musik Amerika Latin, alat-alat musik tiupnya terbuat dari kayu ataupun bambu. Sistem nadanya adalah matematis atau metris. Ciri-ciri musik barat adalah nada-nadanya disusun berdasarkan frekuensi dalam 7 nada atau tangga nada diatonis, lalu berkembang menjadi sistem 12 nada yang berjarak sama atau tangga nada kromatis. Periodisasi sejarah musik barat dibedakan 7, yaitu 1. Musik Yahudi dan Yunani kuno. 2. Musik abad pertengahan. 3. Musik abad Renaissance. 4. Musik abad barok dan rokoko. 5. Musik zaman klasik. 6. Musik zaman romantik. 7. Musik zaman modern. Musik pada abad pertengahan adalah zaman setelah berakhirnya kerajaan Romawi, mencakup pengaruh keagamaan gereja yang sangat kuat di masyarakat. Musik zaman Renaissance, perkembangan musik rohani gereja mengalami kemunduran diganti musik duniawi. Musik abad barok dan rokoko diyakini akan mampu membawa gereja permainan keterampilan teknik tinggi, lancar, dan lincah. Musik zaman klasik mencirikan kepatuhan pada aturan-aturan resmi dari bentuk serta struktur komposisi dalam mencapai keseimbangan dan kesempurnaan dalam bermusik. Musik zaman romantik lebih mementingkan emosi dan ekspresi daripada bentuk musiknya. Musik zaman modern lahir dan berkembang secara pesat. Sekarang dikenal komposer yang mempunyai
gaya individualis. Musik barat mempunyai banyak aliran, di antaranya musik jazz, rock and roll, R&B, ska, dan reggae. Reggae adalah jenis musik yang merupakan kombinasi dari iringan musik tradisional Amerika, Afrika, blues. Ciri-ciri musik reggae adalah: 1. Adanya ketukan putus-putus. 2. Vokal yang berpindah. 3. Lirik musik seputar tradisi religius Rastafari. Musik jazz disebut sebagai musik fundamental dalam hidup manusia dan cara melakukan evaluasi nilai-nilai tradisional. Ciri khas musik rock adalah dengan melodi cepat, keras, dan gaya panggung yang liar. Fungsi sosial musik di luar Asia antara lain: 1. Fungsi keagamaan. 2. Fungsi kegiatan bisnis. 3. Fungsi terapi atau pengobatan. 4. Fungsi meningkatkan produktivitas kerja. 5. Fungsi meningkatkan kecerdasan. Fungsi keagamaan suatu aliran kepercayaan ataupun agama tertentu. Musik dan lagu dipakai dalam satu bagian dari tata cara ibadah. Contohnya, musik Gregorian di gereja Katolik. Coba kamu perhatikan contoh di bawah ini. There in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We will sing on that beautiful shore the melodious song of the blessed, and our spirits will sorrow no more. Not a sigh for the blessings of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Fungsi kegiatan bisnis ini adalah produser, rekaman, pencipta lagu, penyanyi, pemusik, agen-agen penjualan kaset, dan pembuat alat-alat instrumen musik. Contohnya, musik jazz di Amerika. Musik terapi atau pengobatan digunakan untuk membantu penyembuhan penyakit. Fungsi meningkatkan produktivitas kerja. Contohnya, beberapa peternakan sapi selalu membunyikan musik-musik klasik pada saat mereka bekerja. Fungsi meningkatkan kecerdasan menyimpulkan bahwa musik dapat digunakan sebagai media penyumbang fungsi otak kiri, bahasa, logika, analisis, penghitungan, fungsi intelektual,
dan otak kanan fungsi mental, sikap, emosi, hubungan, ruang, dan dimensi irama musik serta gambar. Jenis-jenis musik di luar Asia ada 7, antara lain yang pertama musik klasik. Yang kedua, musik country. She don't laugh at everything, but when she does, the planets swing around her. She don't step on sidewalks, seems her teenage boyfriends all still dream about her. She don't need the glitter of the Vegas lights. She could blow. Yang ketiga, musik jazz. Yang keempat, musik rock and roll. Searching for a message in that fear and pain, broken down and waiting for a chance to feel alive. Knowing life remains, our promises that never came, set that silence fade to wash away the worst of me. Yang kelima, musik reggae. No woman no cry. No woman. No man no cry. I say no woman no cry. No woman. No woman no cry. I say. Yang keenam, musik blues. Yang ketujuh, musik R&B. Just to let you know exactly the way I feel, let you know my love's for real, because I love you and I'll do anything. I'll give you my heart, my everything. Musik klasik adalah musik yang diproduksi dalam seni atau berakar dalam tradisi musik liturgi barat dan sekuler yang mencakup periode yang luas dari sekitar abad ke-9. Untuk menyajikan norma-norma sentral, ciri-ciri dan elemen dan musik klasik adalah didominasi oleh musik gesek dan tiup, tidak menggunakan beat, drum beat,
secara konstan tidak menonjolkan ritme pada melodi dan harmoni. Yang kedua, fungsi dari musik klasik adalah meningkatkan kecerdasan, menjemuk, memfasilitas kata emosional orang tua dan anak-anak, membangun keterampilan sosial dan emosional anak, membangun keterampilan sosial. Oleh karena itu, musik klasik sering digunakan untuk terapi penyembuhan atau terapi penghilang stres dan tekanan emosional jiwa. Musik jazz, jenis musik yang tumbuh dari penggabungan blues, rhythm, dan musik Eropa, terutama musik band. Ciri-ciri dari elemen dari musik jazz adalah vokal dan lirik cenderung dianggap sebagai bagian dari bunyi instrumen. Harmoninya rumit, memiliki tonalitas yang luas, dan sering terjadi modulasi ritme dan melodi. Yang ketiga, musik country adalah campuran dari sejumlah unsur musik Amerika yang berasal dari Amerika Serikat bagian selatan dan pegunungan Appalachia. Contoh dari musik country yang biasa digunakan adalah gitar bass, viola drum, steel, gitar, mandolin, dobro, banjo, dan harmonika. Musik blues adalah sebuah aliran musik vokal dan instrumental yang berasal dari Amerika Serikat. Contohnya dari alat musik blues adalah gitar klarinet, gitar bass, trompet, saxophone, double bass, trombon, drum, dan piano. Berikutnya, musik reggae merupakan irama musik yang berkembang. Contohnya, alat musik dari jenis reggae adalah drum, besi, gitaris, keyboard. Selanjutnya, musik rock. Musik ini memiliki gaya rhythm and blues. Musik mendominasi musik populer di barat sejak tahun 1955. Ciri-ciri musik rock antara lain tempo bervariasi, lirik lagu cenderung ekspresi, wilayah nada luas, kekuatan musik pada dinamika aransemen. Tokoh musik rock antara lain John Bon Jovi. Yang ketujuh, musik R&B. Musik ini didukung oleh sebagian besar masyarakat Amerika pada awal 1940. R&B pertama kali diciptakan oleh J.R. Wexler yang terkenal dengan Atlantic Records-nya R&B. Ini cenderung mengutamakan kemampuan improvisasi melodi, khususnya vokal para penyanyi dengan harmonisasi yang progresif. Karya-karyanya. Yang pertama, komponis Johann Sebastian Bach adalah seorang komponis Jerman. Ia mengubah musik untuk alat musik organ, harpsichord, dan klapiko, dan juga untuk orkestra. Karyanya yang paling terkenal adalah Brandenburg Concerto. Coba kamu perhatikan video dari Johann Sebastian.
Yang kedua, komponis Wolfgang Amadeus adalah salah satu dari komponis musik klasik Eropa yang terpenting dan paling terkenal dalam sejarah. Karya-karya sekitar 700 lagu termasuk gubahan-gubahan yang secara luas diakui sebagai puncak karya musik simfoni, musik kamar, musik piano, opera, dan musik paduan suara. Coba perhatikan video dari Wolfgang Amadeus. Yang ketiga, komponis Ludwig van Beethoven adalah seorang komponis musik klasik dari Jerman. Hasil karyanya yang terkenal adalah Simfoni kelima dan ke-9 dan juga lagu piano Für Elise. Ia dipandang sebagai salah satu komponis yang terbesar dan merupakan tokoh penting dalam masa peralihan antara zaman klasik dan zaman romantik. Coba kamu perhatikan video dari komponis Ludwig van Beethoven. Selanjutnya, komponis Wilhelm Richard Wagner adalah seorang komponis yang berpengaruh di Jerman, pakar teori musik, dan penulis, namun paling terkenal melalui karya operanya. Musiknya masih sering dimainkan. Yang paling terkenal adalah Ride of the Valkyries dari Die Walküre dan Bridal Chorus dari Lohengrin. Ia termasuk komponis zaman romantik. Coba perhatikan video dari komponis Wilhelm Richard Wagner. Dan yang terakhir, komponis Franz Schubert adalah komponis berkebangsaan Australia. Lagunya yang pertama dihasilkan pada usia 17 tahun berjudul Gretchen at the Spinning Wheel. Karya Schubert meliputi karya-karya musik dalam berbagai bentuk untuk orkes dengan ukuran yang berbeda-beda. Ia telah menulis 100 lagu di antaranya, yaitu yang terkenal adalah Ave Maria, Who is Sylvia, Detroit de Serenade. Kita masuk pada bagian penutup saat ini. Kesimpulan, pengayaan pada musik formatif 3 selesai. Tugas 1. Sebutkan 4 jenis musik Afrika. 2. Musik Afrika berkembang di kawasan ... 3. Tuliskan faktor utama dalam melahirkan jenis musik populer Afrika. 4. Tuliskan musisi Afrika.
5. Musik Amerika Latin disebut ... 6. Apa ciri khas musik Amerika Latin? 7. Sebutkan instrumen Amerika Latin. 8. Alat musik Latin terbuat dari ... 9. Sebutkan 7 zaman pada musik barat. 10. Sebutkan fungsi sosial musik di luar Asia. 11. Tuliskan tentang komponis Wolfgang. Kerjakan tugas yang sudah Ibu utarakan agar dapat menjawab soal semester pertama.